Oke, baik Pak Luki, kita ketahui juga banyak kekhawatiran terkait dengan posisi utang Indonesia yang kita ketahui melonjak ke posisi yang belum pernah kita lihat sebelumnya atau di kisaran 41% dari PDB kita. Nah, seperti apa untuk levelnya dan juga update-nya saat ini? Apakah masih dalam level yang aman, Pak Luki? Oke, soal keamanan. Nah, kita pertama kan kita punya melihat secara formal peraturan perundang-undangan. Acuan kita adalah di Undang-Undang Keuangan Negara. Itu disebutkan adalah batas utang maksimal akumulasinya itu, stoknya itu adalah 60% dari PDB. Tadi disampaikan per akhir tahun 2021, posisi kita ada di 41% PDB. Jadi dari sisi formal peraturan perundang-undangannya itu, kita masih sangat aman sebetulnya. Nah, tapi kita juga lihat juga kenapa ada peningkatan. Kan ini Indonesia kan nggak sendirian, kita menghadapi krisis yang sifatnya extraordinary. Coba bayangkan di tahun 2020 ketika mulai terjadinya COVID misalnya, aktivitas masyarakat dibatasi, aktivitas ekonomi akhirnya menurun, itu penerimaan pajak kita itu turunnya sampai 600 triliun. Sementara Mhm. di sisi lain pemerintah tadi kami sampaikan harus hadir, harus responsif. Dalam kondisi COVID ini, pemerintah komitmen membiayai seluruh pasien COVID-19, itu ditanggung oleh pemerintah. Menyediakan vaksin untuk seluruh penduduk yang eligible, itu ditanggung oleh pemerintah. Kami memberikan berbagai macam perlindungan sosial, bansos, PKH, bantuan sembako. Untuk dunia pendidikan, kita memberikan kuota internet supaya anak-anak kita masih terus bisa menjalankan tugas belajarnya. Kita memberikan insentif kepada dunia usaha termasuk UMKM. Itu kan membutuhkan biaya semua. Sehingga memang terjadilah pelebaran defisit. Dan itu kita bahas bersama dengan DPR, kita mengusulkan Perpu waktu itu, Perpu nomor 1 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 oleh DPR. Dan itu semua terjadi hampir di semua negara. Peningkatan utang itu hampir terjadi semua negara. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu sebelum pandemi, debt to GDP-nya itu 30%-an. Tadi tahun 2021 mencapai 41%. Jadi kurang lebih kenaikannya hampir 11%. Coba kita lihat negara lain misalnya, Filipina. Filipina itu even sebelum pandemi udah lebih tinggi dari kita, sebesar 37%. Saat ini dia di tahun akhir 2021 ada di kisaran 59%. Naiknya itu 22% PDB. Tadi kita naiknya kan cuma 11% PDB. Kalau kita lihat Thailand, Thailand itu sebelum pandemi 41%. Kemudian setelah 2021 dia akannya di 58% PDB. Peningkatannya 17%. Jadi kalau kita lihat itulah suatu keniscayaan, itulah bentuk keadaan pemerintah dimanapun juga, hampir semua negara itu melakukan hal yang sama. Dan Indonesia jauh lebih konservatif, jauh lebih aman. Nah, Mhm. kemudian juga kita Baik. punya pengalaman. Kalau kita lihat setelah krisis ASEAN Financial Crisis kita 1998, saat itu kita melakukan bailout, Indonesia pernah utangnya mencapai di atas 90% PDB. Nah, insya Allah ternyata kita bisa menurunkan sebelum pandemi itu sampai dibuat 30% PDB. Nah, itu hal yang sama akan kita lakukan juga. Kita saat ini 41% PDB, pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan apa yang disebut konsolidasi fiskal. Kita nanti akan bertahap ke depannya akan bertahap menurunkan tadi level yang 41% tadi. Dan itu kita proven kok, kita alhamdulillah mampu dan kita sudah buktikan sebelumnya. Nah, terakhir dari kami misalnya sebelum pandemi ada satu ukuran namanya keseimbangan primer, primary deficit kita, primary balance kita. Primary balance kita itu di tahun 2019 itu sebelum pandemi sudah mengarah ke nol. Itu bentuk komen pemerintah untuk melakukan selalu konsolidasi fiskal, menyehatkan fiskalnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.